Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang statistik yang kaitannya dengan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi tersebut mempunyai karakteristik yaitu ada dua, yaitu central tendency dan dispersion. Central tendency ini adalah kaitannya dengan letak daripada distribusi frekuensi tersebut. Central tendency ini yang terkait dengan nilai rata-rata atau min. Nilai rata-rata atau min itu ada beberapa macam, ada min aritmatik, kemudian ada min weight, kemudian ada min geometrik. Kemudian untuk medium, kemudian nilai central tendency yang berikutnya adalah medium, yaitu nilai tengah-tengah. Itu ada dua macam, ada nilai tengah dari berdasarkan data yang berurutan, kemudian yang kedua berdasarkan data yang berdasarkan kelas interval. Kemudian nilai tendensi yang mode itu adalah nilai tendensi yang mempunyai frekuensi yang terbanyak, yaitu ada dua macam, yang berdasarkan nilai urut, ya, kemudian yang berdasarkan kelas interval. Ya, kita akan lihat satu persatu. Sedangkan untuk dispersion akan kita bicarakan pada video yang berikutnya. Central tendency dan dispersion itu menjadi satu sifat dari suatu distribusi frekuensi. Ya, tapi kita bisa singgung untuk dispersion itu adalah menyangkut lebar dari distribusi, kemudian kemiringan dari distribusi yang kita sebut dengan skewness, kemudian ketinggian dari distribusi yang kita sebut dengan kurtosis. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang central tendency. Nah, pada gambar ini kita terlihat ada tiga macam kurva atau distribusi frekuensi, yaitu adalah kurva A, distribusi frekuensi A, kurva B, distribusi kurva B, kemudian kurva C, distribusi kurva C. Nah, kurva A dengan kurva C itu mempunyai central tendency yang sama, tapi mempunyai nilai rata-rata yang sama, tetapi mempunyai range atau kelebaran daripada distribusinya yang berbeda, ya. Dan juga mempunyai ketinggian daripada frekuensinya yang tidak sama atau kurtosisnya tidak sama. Nah, sedangkan kurva B distribusinya mempunyai central tendency yang berbeda antara kurva A dengan kurva C. Ya. Jadi letaknya berbeda, tidak sama, ya. Sehingga sifat dari kurva B itu berbeda dengan sifat dari kurva C. Dan berbeda juga dengan sifat dari kurva A. Nah, itu yang kita akan bicarakan tentang central tendency. Kita bandingkan dua buah kurva, di mana kurva A dengan kurva B ini mempunyai titik pusat atau titik sentral yang sama, akan tetapi berbeda kelebarannya, ya, range-nya berbeda, ya. Jadi kurva A mempunyai range yang lebih besar daripada kurva B. Tetapi kedua kurva ini terletak pada titik sentral yang sama. Kurva di dalam data, dalam statistik, dalam penelitian, itu diharapkan kurvanya itu adalah simetris seperti gambar 33 ini. Ya. Jadi kurvanya simetris antara kiri dengan kanan. Ya. Jadi yang akan kita gunakan dalam analisa statistik adalah kurva seperti ini. Ya. Kemudian kurva juga mempunyai bentuk kemiringan yang berbeda. Ya. Yang kurva A ini yang kita sebut dengan skewed right. Artinya dia miring ke kanan. Ya. Kalau miring ke kanan itu dia banyak data yang lebih banyak frekuensi data yang rendah. Ya. Jadi dia skewed right atau miring ke kanan. Ya. Jadi miring ke kanan itu adalah
frekuensi yang terendahnya lebih banyak. Frekuensi data yang terendahnya yang paling banyak. Sedangkan kurva B squared to the left, squared left itu adalah miring ke kiri, yaitu di mana data yang nilai tertinggi yang frekuensi yang paling banyak. Ya. Jadi cara mengingatnya adalah kalau dia squared right itu adalah data yang kecil itu mempunyai data nilai yang terkecil mempunyai frekuensi yang paling banyak, sedangkan squared left adalah data yang mempunyai nilai yang terbesar mempunyai frekuensi yang paling banyak. Nah, data ini, gambar 35 pada data ini mempunyai central tendensi yang sama, artinya mempunyai lokasi sentral yang sama, akan tetapi mempunyai proses yang berbeda ya, di mana kurva B mempunyai proses yang lebih tinggi atau ketinggian daripada kurvanya lebih tinggi daripada kurva A. Tentunya data-data bentuk-bentuk kurva tersebut sangat bisa membedakan antara data yang satu dengan data yang lainnya, mempunyai arti dan statistik yang berbeda. Kita masuk pada aritmatik mean, nilai rata-rata aritmatik, di mana pada nilai rata-rata aritmatik ini adalah jika kita mempunyai data seperti tabel 31 ini, ya, maka data ini ini ada 10 data, ya kita jumlahkan, kemudian kita bagi 10. Nah, itu yang disebut dengan arithmetic mean atau nilai rata-rata aritmatik, atau yang lebih kita kenal sebagai nilai rata-rata saja. Ya. Cara menghitungnya adalah kita jumlahkan data tersebut, kemudian kita bagi dengan N-nya. Ada nilai rata-rata populasi, lambangnya seperti ini, mu. Ya, kemudian penjumlahan dari semua data yang kita amati, ya, kemudian dibagi dengan banyaknya data dalam populasi tersebut, ya. Jadi ini X itu adalah nilai yang kita amati, ya. Misalkan katakanlah nilai tinggi badan, ya, tinggi badan manusia, ya. Jadi kemudian N-nya itu adalah banyaknya orang yang kita amati tinggi badannya. Maka nilai populasinya kita bisa hitung adalah mu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Kemudian kalau sampel itu adalah bagian dari populasi, nilai rata-rata sampel notasinya adalah sigma X, ya. Sigma X dibagi dengan N kecil, ya. N-nya itu adalah banyaknya sampel. Jadi ini perhatikan cara penulisannya itu berbeda notasinya, ya. Kalau ini pakai mu, ini pakai X coret di atas, ya. X strip di atas. Ya. Sedangkan sigma X-nya itu sama, ya. Kemudian di sini N-nya N besar, kalau di sampel adalah N-nya N kecil. Sebagai contoh misalkan di sini adalah nilai suatu nilai ujian, ya. Katakanlah nilai ujian di sini berapa nilai rata-ratanya, di sini ada 7 siswa, berarti di sini nilai rata-ratanya kita jumlahkan nilainya dibagi dengan 7, berarti rata-ratanya adalah 5,6. Kemudian bagaimana kalau kita menghitung nilai rata-rata dari kelas interval? Ya, untuk menghitung nilai rata-rata dari kelas interval adalah nilai rata-ratanya adalah penjumlahan dari frekuensi dalam masing-masing kelas dikalikan dengan X. X itu adalah titik tengah di dalam kelas, ya, titik tengah masing-masing kelas. Jadi F-nya itu adalah frekuensi dari suatu kelas, X itu titik tengah dari masing-masing kelas, kemudian dibagikan dengan N. N adalah banyaknya observasinya, banyaknya data. Contohnya kita mempunyai data seperti ini, ya. Ya, data seperti ini. Ini ada data dari customer monthly balances dari 600 customers, ya. Ini kelasnya dari per 50, ya.
0 sampai 49,99, 50 kali sampai dengan 99,99. Ini adalah frekuensinya. Ya, di mana di sini adalah total frekuensinya adalah 600. Berarti ada 600 customer. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana nilai rata-ratanya. Untuk menghitung nilai rata-ratanya adalah dengan rumus tadi, ya. Maka kita buat seperti ini. Di sini adalah kita buat nilai tengahnya, ya, midpoint-nya. Ya, di sini adalah nilai midpoint-nya. Jadi 0 sampai 50 itu 25, 50 sampai 99 itu 75, 100 sampai 150 itu 125, dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah nilai tengah. Kemudian ini adalah frekuensinya, kita kalikan. Jadi midpoint-nya kalikan frekuensinya, mendapatkan ini. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah frekuensinya 600, maka 83,350 dibagi dengan N-nya. Kita dapatkan 142,25. Berarti adalah nilai rata-rata dari yang kita hitung berdasarkan kelas interval, ya, data yang tersusun dalam kelas interval. Sekarang kalau kelas intervalnya itu kita hitung dengan rumus yang kedua, yaitu berdasarkan dengan pengkodean, ya, dengan pengkodean di mana kelas yang paling tengah, ya, ini kelas yang paling tengah, ya, di mana jumlah kelasnya ini ada ganjil, ya, ada ganjil, maka kelas yang paling tengah itu yang disebut dengan X0, ya. X0 itu adalah midpoint, ya, dari kelas yang kita memberi kode dengan 0. Kemudian ke arah kanan ini kita beri kode positif, ke arah kiri kita beri negatif, ya. Rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. X rata-ratanya adalah X0. X0 itu adalah midpoint dari kelas yang di tengah. Kemudian W itu adalah lebar dari kelas interval, ya. Kemudian U-nya itu adalah kode assignment, ya, kodenya 1, 2, 3 atau min 1, min 2, min 3. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya dibagi dengan N. Ya, N itu adalah total number of observation, jadi banyaknya observasi di dalam sampel, ya, banyaknya data dalam sampel. Nah, kalau kita hitung dengan data kita misalkan seperti ini, ya. Data kita seperti ini, ya. Maka midpoint-nya dari 0 sampai 7 itu adalah 3,5, 8, 15 itu adalah 11,5, 16 sampai 23 itu adalah 19,5, ya. Ya, 19,5 ini caranya kita dapatkan dari kita jumlahkan ini bagi 2, ya. Kalau ini jumlahkan bagi 2, ini jumlahkan bagi 2, ya. Ini juga kita jumlahkan nilai bawah nilai atasnya bagi 2, ya. Dapat midpoint-nya, ya. Kemudian di sini dalam hal ini datanya adalah jumlahnya genap, ya, maka kita ambil salah satunya sebagai X0-nya, maka sini 0, kemudian ke bawah minus 1, minus 2, ke atas 1, 2, dan 3, ya. Kemudian frekuensinya kita sudah punya data frekuensinya, kemudian jumlah frekuensinya adalah 20, kemudian kode U-nya kita kalikan dengan frekuensinya, maka kita dapatkan di sini min 4, min 6, 0, 5, 4, 6. Kita jumlahkan 5, ya. 5. Kemudian kita masukkan ke rumus, X0-nya adalah nilai tengah midpoint dari kelas interval yang kita pilih sebagai kode 0, yaitu 19,5. Kemudian ditambah W-nya itu adalah lebar kelas intervalnya adalah 8, ya. 8, kemudian sigma U kali V. Sigma U kali V itu adalah 5 dibagi 20. Maka di sini kita dapatkan ini adalah 19,5 tambah 2, 21,5. Maka nilai rata-ratanya menjadi 21,5. Tentu saja ada perbedaan dengan cara menghitung dengan pengkodean dengan cara menghitung langsung dari frekuensi berdasarkan nilai tengah.
Kemudian berdasarkan nilai rata-rata yang berdasarkan bobot, ya, nilai rata-rata yang ada bobotnya. Di sini ada labor grade, ada unskill, skill, semi skill dan skill, ya. Jadi upahnya adalah yang skill itu adalah $5, semi skill $7, kemudian skill itu adalah $9. Kemudian labor per unit, ya, dari output, ya. Kalau dia produk 1, dia untuk yang unskill itu 1, semi skill itu 2, kemudian yang skill itu 3, ya. Kalau untuk produk 1, untuk produk 2 itu bobotnya beda lagi. Kalau untuk unskill itu 4, kemudian semi skill 3, kemudian yang skill adalah 3, ya. Jadi ini bobotnya itu tergantung dari jenis produknya, ya. Produknya dan tenaga kerjanya, ya. Nah, kalau kita hitung dengan nilai rata-rata biasa, maka 5 tambah 7 tambah 9 dibagi 3. Maka kita dapatkan nilai rata-ratanya adalah $7 per hours, per jam. Sekarang kalau kita hitung berdasarkan produk 1, ya, berdasarkan produk 1, berarti yang produk 1 ini total bobotnya adalah 1 ditambah 2 tambah 5, 8. Berarti bobotnya adalah 1/8 kali $5 tambah 2/8 kali $7 tambah 5/8 kali $9. Kita dapatkan $8 per hour. Jadi ini adalah nilai rata-rata upah untuk produk 1. Tentunya berbeda dengan nilai rata-rata upah untuk produk 2. Produk 2 di sini adalah 10 totalnya. Kemudian maka nilai rata-ratanya berdasarkan bobotnya adalah 4/10 kali 5 tambah 3/10 kali 7 ditambah 3/10 kali 9, yaitu 6,8. Jadi untuk produk 2 itu rata-rata labornya itu biayanya lebih rendah, ya, dibandingkan dengan produk 1. Ya, rumusnya adalah seperti ini, ya. Ini nilai rata-rata, kemudian sigma dari W dari bobot dikalikan dengan nilainya, kemudian dibagi dengan sigma daripada bobot, ya. Kalau kita masukkan dalam rumus adalah 1/8 dikalikan 5 ditambah 2/8 kalikan 7 tambah 5/8 kalikan 9, ya. Jadi ini rumus yang atas ini. Kemudian dibagi dengan sigma bobotnya 1/8 tambah 2/8 tambah 5/8, itu 1. Berarti $8 per hour. Berarti ini adalah nilai rata-rata upah untuk produk 1. Kemudian kita akan bicarakan tentang geometrik, nilai rata-rata geometrik, ya. Di sini ada pertumbuhan 100 deposit dalam saving, ya. Di sini adalah interest rate-nya ada 7%, 8%, 10%, 12%, dan 18%. Growth factor-nya adalah pertumbuhan faktornya adalah 1,07, 1,8, 1,11, 1,12, 1,18. Maka savingnya adalah di sini adalah menjadi 107, kemudian 115, 127,12, 114, 142,37, 168,0, ya. Jadi ini berdasarkan perhitungan interest rate-nya, ya. Nah, kalau ini kita hitung dari $100, deposit $100, jadi uang awalnya adalah $100, ya, dengan interest rate-nya adalah 7%, maka dia saving at in. Jadi saving di akhir tahunnya adalah $107, ya. Kemudian kalau untuk yang tahun kelima itu dana interest rate-nya 18%, maka saving setelah 5 tahun itu adalah menjadi $168. Nah, kalau kita hitung berdasarkan nilai rata-rata biasa, ya. Berdasarkan nilai rata-rata biasa berarti $100 kalikan 1,11, ya, karena kemudian dikalikan 1,11 kalikan 1,11 ada 5 kali, ya.
maka ini akan kita dapatkan menjadi 108,51. Sehingga ada perbedaan ya antara perhitungan dengan nilai rata-rata yang sama, ya, nilai rata-rata interest rate ini nilai rata-rata interest rate ya, dengan yang kalau kita gunakan dengan dari perhitungan data di atas ya. Nah, geometric mean ini adalah di mana kita hitung secara geometric mean ini adalah interest rate-nya adalah akar N, jadi N-nya adalah 5. Ya, jadi perkalian antara semua nilai yaitu 1,07 ya. 1,08, 1,10, 1,12, 1,18 ya. Jadi ini kita kalikan, kemudian kita dapatkan 1,67 diakarkan jadi 1,1 ya. Jadi average growth factor rata-rata itu adalah seperti ini yang kita sebut dengan geometric mean, nilai rata-rata geometrik ya. Jadi nilai rata-rata geometrik dari growth factor-nya ya. Jadi growth factor-nya adalah bukan 1,11 tapi 1,1093. Kemudian kita lanjutkan dengan central tendency yang berikutnya adalah median. Median itu adalah nilai yang di tengah-tengah. Nah, untuk median nilai di tengah-tengah itu adalah kita cari berdasarkan letak daripada data tersebut di dalam urutan dari data kecil sampai data terbesar, yaitu N plus 1 dibagi 2. Number of item in array ya, jadi dalam urutan ya. Jadi berapa banyak data tambah 1 dibagi 2. Nah, itu adalah letak dari data yang kita sebut dengan data median. Jadi kalau N-nya ada 8, N-nya ada 8 berarti banyaknya data adalah genap ya. Maka dia mediannya adalah 8 tambah 1 bagi 2 berarti 4,5. Jadi pada posisi 4,5. Jadi kalau 8 itu berarti antara data 4,5 itu adalah 4 dengan 5 ya. Berarti data keempat dan data kelima ya. Ya, data keempat dan data kelima itu kemudian kita rata-rata. Ya, berarti itu adalah nilai mediannya. Nah, kalau datanya ganjil seperti ini, ya, seperti tabel 310, ini kita sangat mudah karena mediannya itu adalah karena datanya ganjil, berarti data di tengah-tengah ya. Berarti 3 ke kiri, 3 ke kanan sama, berarti ini adalah 4,8 ini adalah data nilai mediannya. Nah, kemudian kalau seperti tabel 311, ini datanya, ini ada 8 data, jumlah datanya genap, berarti nilai mediannya adalah antara 35 dengan 43 ya. 35 43 berarti ini adalah 8 78 ya, bagi 2 39 ya. Jadi 39 nilainya ya. Caranya adalah nilai 43 tambah 35 dibagi 2. Nah, sekarang bagaimana kita membuat menghitung nilai median kalau datanya berbentuk tabel frekuensi atau kelas interval ya. Sebagai contoh di sini ada data seperti ini sebagai berikut ya. Ini ada nilai rata-rata bulanan ya, balances ya, dari 600 customer ya. Sudah dibuat kelas intervalnya dari 0 sampai 49,99 atau kelasnya adalah intervalnya 50 ya. Ini ada frekuensinya, kemudian total frekuensinya adalah 600 menunjukkan banyak customernya. Nah, median kelasnya adalah di sini pada kelas interval kita pilih pada kelas interval 100 sampai 150 ya. Kemudian rumusnya yang kita gunakan adalah seperti ini ya. Di mana median sampelnya itu adalah N plus 1 dibagi 2, di mana N-nya itu adalah banyaknya data dibagi 2, kemudian dikurangi dengan F plus 1. F itu adalah penjumlahan dari frekuensi yang di atas. Ya, frekuensi yang di atas, ya. Artinya frekuensi yang sebelumnya ya.
kemudian dibagi dengan Fn, yaitu adalah frekuensi dalam kelas mediannya, kemudian dikalikan dengan W-nya, W-nya itu adalah kelas interval, lebar kelas interval, kemudian ditambah Lm, Lm itu adalah lower limit dari median kelas interval. Ya. Pada contoh tabel 312 ini adalah N-nya adalah 600, F-nya adalah 201, ya. Dari mana 201? 201 itu adalah 78 ditambah dengan 123. Ya, itu adalah 201. Kemudian FM, frekuensi pada median kelasnya, yaitu 187. Kemudian W itu adalah interval kelasnya adalah 50. Ya. 0 sampai 49 itu kita anggap sebagai 0 sampai 50. 50 sampai 99 berarti 50 sampai 100 ya. Kemudian LM adalah lower limit dari median kelas interval. Lower limitnya adalah di sini adalah 100 ya. Lower limit dari median kelas. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Maka kita dapatkan di sini N-nya adalah 600 tambah 1 berarti 601 bagi 2 dikurangi F. F-nya 201 tambah 1 berarti 202. Fn-nya 187 kali 50 tambah 100 ya. Maka kita dapatkan adalah nilai estimasi dari sampel medianya adalah 126,35 ya. (126,35) 126,35 ya di sini. Oke. Kemudian nilai tendensi yang berikutnya adalah mood. Mood itu adalah nilai atau angka yang frekuensi yang paling banyak ya. Jadi kalau kita di sini ada data seperti ini ya, dari 0, 1, 2, 4, 44, 55, 66, 77, 8, 12, 15. Nah, kita lihat saja data yang mempunyai frekuensi yang terbanyak ya. Nah, itu yang kita sebut dengan nilai mood. Ya. Ya, dalam hal ini adalah nilai 15. Nah, frekuensinya adalah 3 ya. Kalau misalkan datanya berbentuk kelas interval ya, seperti data pada tabel berikut 314 ini adalah nilai modal kelasnya. Ini adalah pada di sini ada 0 sampai 3, 4 sampai 7, 8, 11, kemudian 12, 12 lebih besar daripada 12 ya. Di sini ada, jadi ini frekuensi yang terbanyak adalah 108 ya. Nah, kalau kita tadi kita mencari tadi median kelasnya itu ya, dalam data yang seperti ini itu adalah frekuensi yang terbanyak ya. Kita ambil dari frekuensi yang terbanyak. Nah, kalau dalam mode ini kita frekuensi yang terbanyak ini 8, maka ini adalah modal kelasnya ya. Berarti nilai rata-ratanya ini antara 4 dan 7 ya. 11 berarti 5,5 ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dalam kelas interval itu adalah nilai datanya, ini adalah rumusnya seperti ini. LM, ya, LM itu adalah lower limit dari moda kelas ya. Kemudian D1, D2, D1 plus D2 dikalikan dengan W. W itu adalah lebar kelas interval ya. Ya, di sini adalah frekuensi moda kelas minus dengan frekuensi directly below it ya. Kemudian jadi di sini adalah frekuensi moda kelas dikurangi dengan frekuensi yang atasnya ya. Yang satu dikurangi dengan frekuensi yang bawahnya, yang satu dikurangi dengan frekuensi yang atasnya. Kita langsung ke contoh. Ya, contoh kita ya tadi kita ambil dari contoh yang balance dari 600 customer ya, di mana LM-nya ya, LM-nya itu adalah 100 ya. Jadi lower limit-nya 100, D1 adalah 187 dikurangi yang ke atasnya. Jadi D1. Ya, D1 itu adalah below itu artinya data yang lebih rendah ya, data yang lebih rendah ya. Berarti di sini adalah 187 dikurangi 123.
kemudian D2-nya adalah 187 dikurangi 82. Ya, kita dapatkan 105, kemudian W-nya adalah 50. Nah, kita masukkan ke rumusnya, LM-nya adalah 100 ya. Kemudian D1-nya adalah di sini 64 dibagi 64 tambah 105 kemudian dikalikan 50. Kita dapatkan 119 ya. Jadi nilai moodnya adalah 119. Dalam suatu kejadian yang sangat khusus, itu ada juga multimodal distribution. Artinya dia mempunyai data yang frekuensinya yang angka yang mempunyai frekuensi yang sama. Ya. Sebagai contoh, misalkan data seperti ini adalah nilai 0 itu frekuensinya 2, nilai 1 frekuensinya 3, nilai 2 frekuensi 1, nilai 4 frekuensinya 2, nilai 5 frekuensi 1, nilai 6 frekuensi 2, yang lainnya ada yang 1, ada 2, ada 2, ada 1, ada 2. Ya. Nah, kalau data ini kita lihat frekuensi yang tertingginya adalah nilai 1 frekuensinya 3, kemudian nilai 4 frekuensinya 3. Berarti dia memiliki dua data yang mempunyai frekuensi yang sama. Inilah yang disebut dengan multimoda. Kalau data ini kita plot, ya, data ini kita plot, maka akan berbentuk seperti gambar 32, yaitu yang frekuensi 0 itu ada 2, ya, di sini 2, yang frekuensi 1 ada 3, kita lihat frekuensi 1 ada 3, frekuensi 2 ada 1, frekuensi 3 tidak ada, 0 ya. Kemudian angka 4 frekuensinya adalah 3. Ya. 4 itu frekuensi 3. Kemudian angka 5 itu frekuensi 1, angka 6 frekuensinya 2. Frekuensinya 2 di sini. Kemudian yang angka 7 itu frekuensinya 1, angka 8 frekuensinya 2. Kemudian angka 9 frekuensinya 2, angka 10 frekuensinya 1, 11 itu tidak ada, kemudian 12 frekuensinya 2. Ya. Sehingga bentuk kurvanya seperti ini, ya, kurva frekuensinya. Ya. Nah, di sini kita lihat ada dua puncak, yaitu pada angka 1 dengan angka 4, yang mana masing-masing frekuensinya 3. Inilah yang kita sebut dengan bimodal distribution. Ya. Jadi dia mempunyai dua nilai moda, dua nilai mood. Ya. Nah, dalam distribusi bimodal distribution yang tidak sama, dia bentuknya bisa seperti pada gambar 37 ini ya. Jadi dia ada frekuensi yang tidak sama. Ya, berarti ada dua puncak ya. Ada puncak yang satu dengan puncak yang kedua ya. Jadi bentuk distribusinya karena datanya banyak sekali, maka dia kurvanya bisa sangat halus, sangat smooth. Nah, kita sudah belajar tentang nilai rata-rata, mood, dan median. Nah, apa gunanya untuk kita belajar mood dan median? Itu untuk menentukan sentral tendensi dari suatu distribusi frekuensi. Nah, sentral tendensi dari distribusi frekuensi itu akan mempengaruhi bentuk dari distribusi frekuensi tersebut. Apakah dia miring ke kanan ataukah dia miring ke kiri. Ya, kalau misalkan di sini adalah nilai rata-ratanya seperti ini, nilai moodnya ada di sebelah kiri, kemudian nilai minnya ada di sebelah kanan dari nilai minnya, dari nilai mediannya ya. Kalau median itu adalah nilai yang di tengah ya. Jadi jika bentuknya seperti ini akan menunjukkan skewness to the right ya. Jadi miring ke kanan ya, miring ke kanan. Tapi kalau misalkan dia nilai minnya, nilai rata-ratanya ada di sebelah kanan sekali, kemudian mediannya ada di tengah-tengah sini, kemudian adalah nilai moodnya ada di sebelah kirinya, ya, nilai moodnya lebih kecil daripada nilai minnya, maka dia adalah skew to the right, skew to the left, ya, jadi miring ke kiri. Jadi kita ulangi lagi, kalau dia nilai moodnya lebih kecil dari nilai median, atau nilai mediannya lebih kecil dari nilai min, itu akan menunjukkan kurva distribusinya adalah miring ke kiri. Nah, kalau misalkan nilai moodnya lebih besar daripada nilai median dan lebih besar juga daripada nilai min, maka kurvanya akan miring ke kanan. Ya. Jadi itu akan menunjukkan
penyimpangan dari nilai normalnya dari suatu distribusi. Jadi itu yang sudah kita bicarakan dalam sesi ini adalah nilai rata-rata, nilai median, dan nilai mood yang kegunaannya adalah untuk menentukan bentuk daripada suatu distribusi frekuensi. Sekian penjelasan dari perkuliahan ini, semoga bermanfaat.